semuanya, saya Aulia Widya. Di sini saya akan menjelaskan 7 elemen dalam menyusun perusahaan. Sebelum saya menjelaskan apa saja 7 elemen dalam menyusun perusahaan, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu struktur organisasi. Menurut Robbins, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang menjelaskan bagaimana tugas itu dibagi, dikoordinasikan, dan dikelompokkan dalam suatu perusahaan. Sekarang kita akan menjelaskan 7 elemen dalam menyusun perusahaan. Yang pertama itu ada spesialisasi pekerjaan atau pembagian tugas dari yang besar menjadi tugas yang kecil. Contohnya ada di pabrik Ben & Jerry's es krim, yang dimana tidak semua orang melakukan pekerjaan yang sama, tetapi ada bagian mencampur, ada bagian membekukan, dan ada yang bagian pengemasan. Yang kedua ada departementalisasi atau pengelompokan pekerjaan, yaitu contohnya pada tim fungsional yang berisikan HR, finance, dan pemasaran. Yang ketiga ada rantai komando atau siapa yang melapor kepada siapa. Contohnya itu ada anggota divisi melaporkan kepada kepala divisinya. Yang keempat ada rentang kendali atau jumlah bawahan yang bisa diawasi oleh seorang manajer. Rentang kendali itu ada 2 jenis, yaitu rentang yang sempit dan rentang yang luas. Rentang yang sempit yaitu pengawasan ketat tetapi memerlukan biaya yang lebih tinggi, sedangkan rentang luas itu lebih hemat tetapi perlu karyawan yang lebih kompeten. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu keputusan dibuat oleh level manajemen atas, dan desentralisasi yaitu memberikan kewenangan keputusan ke level yang bawah. Apa sih keuntungan desentralisasi? Keuntungan desentralisasi yaitu lebih cepat merespon, karyawan lebih merasa dipercaya, dan inovasi yang lebih berkembang. Yang keenam ada formalisasi atau menunjukkan seberapa banyak aturan itu dan prosedur yang mengikat pada pekerjaan. Formalisasi ada 2, yaitu formalisasi tinggi dan formalisasi yang rendah. Formalisasi tinggi yaitu pekerjaan lebih terstandar, contohnya itu pada pekerjaan administrasi. Sedangkan formalisasi rendah yaitu memberikan fleksibilitas, contohnya itu pada pekerjaan sales. Dan yang terakhir ada melintas batas atau boundary spanning. Bagaimana tim itu yang berbeda itu bisa berkolaborasi, contohnya pada HR yang bekerja sama dengan tim IT atau tim produksi bekerja sama dengan tim R&D. Sekarang kita lihat berbagai model struktur perusahaan yang biasa digunakan. Yang pertama ada struktur sederhana, ciri-cirinya semua keputusan ada di pemilik, sedikit aturan dan organisasinya datar. Contohnya usaha kecil seperti warung atau toko kelontong yang dikelola oleh keluarga. Yang kedua ada struktur birokrasi, ciri-cirinya banyak aturan, pekerjaannya sangat khusus, dan jalur komandonya jelas. Contohnya bank atau rumah sakit, semua mengikuti prosedur standar untuk konsistensi. Yang ketiga ada struktur matriks, ciri-cirinya karyawan punya 2 atasan, atasan fungsional dan atasan proyek. Contohnya perusahaan teknologi seperti Samsung di mana engineer melapor ke manajer teknik dan manajer produk. Yang keempat ada struktur virtual, ciri-cirinya perusahaan inti kecil yang menyewa ahli dari luar untuk proyek tertentu. Contohnya produksi film, sutradara, aktor, dan kru direkrut khusus untuk satu tim saja. Setiap model punya kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan perusahaan. Halo semuanya, di sini saya Cinta Dinda ingin menjelaskan tentang era modern yang munculkan struktur baru yang lebih fleksibel. Yang pertama itu ada struktur berbasis tim. Struktur berbasis tim itu mengutamakan tim yang kecil, mandiri, dan lintas keahliannya. Contohnya seperti Spotify dengan sistem squad di mana tim kecil punya target sendiri dan ingin bergerak lebih cepat. Dan yang kedua itu adalah struktur melingkar. Struktur melingkar itu pemimpin di tengah visi menyebar ke seluruh penjuru perusahaan. Contohnya perusahaan startup yang ingin semua karyawan merasa setara dan terhubung dengan visi pemimpin. Dan yang ketiga itu perampingan perusahaan. Perampingan perusahaan itu mengurangi ukuran perusahaan untuk lebih efisien. Contohnya itu seperti banyak perusahaan selama pandemi yang mengurangi karyawan untuk bertahan di masa sulit. Dampaknya bisa menghemat biaya, namun bisa membuat karyawan yang bertahan atau tersisa merasa tidak nyaman dan stres. Perusahaan perlu hati-hati dalam perampingan dan tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan. Terakhir, mengapa perusahaan memilih struktur yang berbeda-beda? Karena setiap perusahaan memiliki strategi yang tidak sama. Pertama, ada perusahaan inovatif.
Mereka butuh struktur yang fleksibel, cepat berubah, dan tidak terlalu kaku. Contohnya itu seperti Tesla dan Netflix yang setiap saat melakukan pembaruan dan eksperimen. Yang kedua, perusahaan yang fokus pada efisiensi atau hemat biaya. Jenis perusahaan ini biasanya memilih struktur yang ketat, terorganisir, dan jelas alurnya. Misalnya perusahaan manufaktur yang harus memastikan prosesnya rapi dan tepat waktu. Ketiga, perusahaan peniru. Mereka mengambil strategi yang sudah terbukti sukses. Contohnya seperti Instagram yang sedang mengikuti fitur yang sudah populer di platform lain. Selain strategi, ada juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi pemilihan struktur perusahaan. Yang pertama ada ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaannya, biasanya semakin birokratis dan kompleks strukturnya. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi membuat perusahaan bisa bekerja lebih cepat dan efisien sehingga strukturnya ikut berubah. Yang ketiga, lingkungan bisnis. Kalau dunia bisnis sedang cepat berubah, perusahaan perlu struktur yang lebih lincah biar gampang beradaptasi. Yang terakhir, budaya. Gaya manajemen di tiap negara tidak sama. Ada yang lebih santai dan fleksibel, ada juga yang lebih formal dan teratur. Jadi, intinya tidak ada struktur yang cocok untuk semua perusahaan. Semua bergantung pada strategi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing organisasi. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini adalah tidak ada struktur organisasi yang paling sempurna untuk semua perusahaan. Yang penting adalah memilih struktur yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Di dunia yang terus berubah kayak sekarang, fleksibilitas itu sangat penting. Perusahaan harus bisa bergerak cepat, gampang beradaptasi, dan tidak kaku. Dan yang paling utama, struktur itu harus mendukung semua orang-orang di dalamnya, agar bekerja bisa menjadi lebih lancar, lebih jelas, dan lebih nyaman. Jadi, intinya, struktur yang baik adalah struktur yang bikin perusahaan bisa bergerak lincah dan mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like. Bye bye.